Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kembali tentang Nabi. Nabi itu bisa dari naba, maknanya berita, orang yang membawa berita dari Allah. Bisa juga dari masdar nubuwah, isim fa'ilnya Nabi. Kalau nubuwah terus nabi, jamaknya ambiya. Kalau naba lalu menjadi nabi, aslinya nabi. Nabi jamaknya aslinya ambi'a. Nabiun, nabi'ani, ambi'aun. Ambi'a nanti diiklal jadi ambiya. Ya, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasdawuh sapa Sibawayh, Imam Sibawayh, laisa ahadun minal Arab illa wa yaqul, tiada seorang pun dari bangsa Arab melainkan pasti dia mengucapnya tanabba'a Musailamah. Tanabba'a pura-pura menjadi nabi. Sapa Musailamah, si Musailamah. Berarti dari lafadz naba ya. Bil hamzi membacanya dengan hamzah. Tanabba'a. Bisa juga tanabba'a itu menebak-nebak. Tanabbu prediksi. Ghaira annahum tarakul hamzah fin nabi. Hanya saja orang Arab meninggalkan hamzahnya ketika dalam isim fa'il, aslinya tanabba'a naba, bareng isim fa'il harusnya nabi, tapi mereka mengucapkannya nabi kalau pas isim fa'il. Padahal harusnya kalau masdar naba gimana? Nabi. Orang Arab masdarnya naba, isim fa'ilnya nabi. Hamzahnya diilangi. Kama tarakuhu, sebagaimana orang Arab meninggalkan hamzah fi dzurriyyah, pada lafadz dzurriyyah. Asalnya daro'ah. Daro'a Allah menciptakan keturunan. Dzurriyah maknanya para keturunan, anak cucu. Harusnya dzurriyah ya. Tapi orang Arab mengucapnya tanpa hamzah. Piye? Dzurriyah. Nabiyun harusnya nabiun. Wal bariyah. Bariyah ciptaan Allah. Dari fi'il madhi baro'ah. Ya, harusnya bariun, tapi bacanya bariyah tanpa hamzah. Illa ahla Makkah, kecuali para penduduk Mekah. Fa innahum, sungguh para penduduk Mekah itu yahzamuna, tetap memakai hamzah. Hadil ahruf, huruf-huruf ini. Kalau orang Mekah ngucapnya tetap Nabi. Summa qala, kemudian Sibawayh mengucap, wal hamzu fin nabi lughatun radi'ah. Menggunakan hamzah dalam penyebutan Nabi itu lughat, bahasa yang enggak baik. Yang baik, yang fasih Nabi. Kalau orang ngucap Nabi, itu pelafatan bahasa yang kurang baik. Wastiqaquhu, utawi mustaknya lafat Nabi, iku min naba'a, dari fi'il madhi naba'a, atau amba'a. Maknanya apa? Akhbaro, mengkhabarkan dari Allah.
nabba'a atau amba'a. Wa jam'un nabi utawi jama'i lafad nabi, kalau nabiyun ambiya, kalau nabi jamaknya apa? Ambi'a. Nabiun nabi'ani, yeah. Nabiun nabi'ani, ambi'aun, ya. Yeah. Kalau nabi jamaknya ambi'a, tapi ngikuti i'lal. Jamaknya juga nuba'a, ikut wazan juhala. Karimun kuroma, jahilun juhala, alimun ulama, bakhilun bukhola. Ini nabiun, halo kok merem, nuba'a, ya. Bacanya nuba'a, aja nuba'a. Qala dawuh sapa Ibnu Mirdas, ya khataman nuba'iin naka mursalun bil khaybari kullu hudas sabili hudaka innal ilah hasana alai kama habbatan fi khulqihi wa muhammadan asmaka. Ya khataman nuba'a, wahai pamungkasnya para nabi. Nuba'a jamak dari apa? Halo? Jamak dari nabi. Ya khataman nuba'a, wahai pamungkasnya para nabi. Innaka mursalun bil khaybar. Bil khabir ya? Apa bil khairi? Khabir. Innaka sungguhlah engkau mursalun orang yang diutus bil khabiri oleh Allah al-khabir, zat yang maha mengetahui sampai hal-hal yang sangat lembut sekalipun, namanya al-khabir. Kullu hudas sabili adalah petunjuk jalan yang benar, hudaka utawi petunjukmu. Innal ilah sungguh Gusti Allah sana telah menyanjung-nyanjung memuji alaika kepadamu Muhammad, mahabbatan karena cinta, menyanjung fi khulqi di dalam akhlaknya, wa asmaka dan Allah memberi nama engkau Muhammad, diberi nama Muhammad dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akeh sing turu. Rungokno tak peseni, halo, dikuandani kabeh. Wis mulai usum DP. Putranya Pak Mat kena DP, beberapa juga kena DP dari tambak beras. Anak-anak sini makan cukup, tidur cukup. Ojo banyak ngobrol malam, ojo gim-giman. Ya. Jadi makan cukup, minum air putih cukup, belajar secukupnya, ndang turu. Biar sehat, ya. Dijaga imunitasnya, paham ya? Ojo sampai turu bengi-bengi ngegame. Ngarakno imunitas menurun terus lek ono virus gampang ambruk sampean. Tuh. Kemarin dijemput dari tambak beras. Terus mungkin pagi ini di RSI. Dan enggak hanya satu ya, banyak. Sing turu krungu, sing turu dikandani ya. Nek koncone ngegame dikandani. Ndang leren. Ndang istirahat secukupnya. Minum air putih sing akeh. Timbang tuku banyu larang-larang, cilok larang-larang. Mending ngombe aqua lho sakake-akeh. Ya. Mangan sing wareg terus apa nginum aqua. Jajane golongane pentol-pentol telo goreng wareg ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu saya ucapkan kullu ma warada fil Qur'an min khitabin lin nabi awir rasul, setiap lafaz yang ada di dalam Quran
min khitabin yakni dawuh sapaan lin nabi kepada lafad an nabi awir rasul atau kepada lafad al rasul fa innama sungguhlah yuksadu dimaksudkan bihi dengan sapaan hai nabi hai rasul Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman di Quran menemukan kalimat ya ayuhan nabi ya ayuhar rasul, yang dimaksud mesti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira terus Musaddiq atau siapa ya. Itu. Terus ada ceramah enggak benar, rupa-rupanya akan membenarkan kiblat tidak ke Mekah, tapi kiblat ke sana. Ya, jadi kelompok-kelompok yang pokoknya mengkampanyekan, mempropagandakan nenek moyangnya terus, asal muasal nenek moyangnya. Kiblat pun kalau bisa menghadap ke daerah nenek moyangnya itu. Dengan mengotak-atik ayat begini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Benar-benar kami Muhammad mengetahui wajahmu sering bolak-balik berdoa menengadah ke langit. Minta kiblatnya dirubah dari Masjidil Aqsa. Falanuwalliyannaka, sungguh kami akan memalingkan wajahmu Muhammad dari menghadap Masjidil Aqsa qiblatan tardoha, kepada kiblat yang kamu senangi, kamu ridhoi. Nah kiblat itu ya apapun yang diridhoi Muhammad. Kemanapun saudara, pokok yang disenangi Muhammad. Khawatirnya kalimat seperti itu enggak harus ke Mekah, enggak harus ke Ka'bah, kemanapun pokok diridhoi Muhammad. Padahal lanjut ayat itu, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Cuma mocon itu mandek di situ. Harusnya orang itu kalau jujur lanjut kiblat yang disenangi Muhammad itu fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Jadi Quran pun kepingin diotak-atik. Wes bahaya. Terus ditambahi, Anda ikut Quran, tapi enggak ikut golongan ini, enggak ikut nasab ini, sesat Anda. Dan terus kalau sudah mengajak umat ikut Quran dan harus ikut nasab itu, nenek moyangnya itu, nah terus begini, pelan-pelan dicicil satu per satu. Sekali lagi pegangan kita tetap Quran Sunnah sampai elek ya. Quran Sunnah seperti yang dibimbing oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada sebutan ar-rasul, an-nabi dalam Quran, pasti yang dimaksud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya, pamungkasnya para nabi, wal mursalin, dan pamungkasnya para rasul yang diutus. Salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Rungokno, bersolawat kepada nabi-nabi lain, itu biasanya cukup Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam. Tapi kalau nabi kita enggak hanya salam, tapi bersolat alaihi salatu wassalam. Kalau nabi lain alaihi salam. Kecuali kalau nyebut nabi-nabi lain itu disebut bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, berarti ada nabi lain, ada Nabi Muhammad, barulah salawatullahi wasalamuhu alaihim. Itu. Kalau Nabi Ibrahim tanpa ada Nabi Muhammad, apa? Alaihi salam. Innal ladzina yu'dzunallah, orang-orang yang menyakiti Allah. Apa yang dimaksud menyakiti Allah itu? Menghina Allah. Idza'ullah, makna menyakiti Allah. Idza itu masdar dari yu'dzun. Adza mudhari'nya yu'zi, masdarnya idza'an. Aslinya idza'an, ya. Idza'an.
Terus dua hamzah ketemu, satunya jadi ya. Gimana? Idaan. Apa yang dimaksud menyakiti Allah itu? Wasfuhu mensifati Allah bima dengan sifat layaliku yang tidak pantas opoma, tidak pantas bi dengan Gusti Allah. Itu namanya menyakiti. Gusti Allah mengarani goblok ini. Sing ngarani goblok iki fal kamplengu wajibun alaih. Wajib dikampleng. Jalla maha agung Allah wa ala maha luhur Allah. Ka qaulil Yahud, seperti ucapan Yahudi. Apa mereka bilang? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu dibelenggu. Dibelenggu itu simbol dari kebakhilan. Kalau dermawan, lepas saja. Kalau dibelenggu begini, dimintai nggak bisa beri. Diminta nggak bisa beri, wong tangannya kebelenggu. Mereka sebut Allah itu bakhil. Tangannya dibelenggu. Mereka juga bilang Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Orang Isa bilang Al-Masih ibnullah. Padahal Al-Masih ibnu Maryam. Ini namanya menghina Allah. Al-Masih ibnullah. Atau mereka bilang innallaha salisu salasah. Allah itu yang ketiga dari unsur Tuhan. Tuhan Papa Allah yang ada di surga, Roh Kudus dan Yesus telu. Jika unsur itu salah satunya Allah. Ya, satu tapi wujudnya tiga. Wujud tiga tapi sejatinya satu. Itu trinitasnya Kristen. Kalau mereka yakin Isa itu wujud manusia apa Allah? Kalau Isa ya Isa, tapi menggambarkan Allah wujudnya. Memanifestasikan wujud Allah, kata mereka. Saya nanya, kalau saya ada di depan layar TV, 5 layar. 5 layar itu semuanya menampilkan gambar yang sama. Gambarnya Fulan. Kok bisa muncul di 5 layar? Karena Fulan lagi ada di ruang syuting, ya, di studio. Dari studio itu dipancarkan dengan teknologi, muncul di layar. Gambar di layar itu memanifestasikan wujud asli yang ada di studio. Itu aslinya yang di studio apa yang di layar itu? Di studio kan? Nah, kalau zaman yakini Roh Kudus, Yesus, itu memanifestasikan wujud Allah. Tuhan Allah sejati itu, yang enggak kelihatan itu apa yang kelihatan itu? Kan yang enggak kelihatan tuh. Nah, kalau zaman melihat gambar di layar itu, zaman yakin gara-gara di layar ada gambar, zaman yakin di studio pasti ada orang. Gambar di layar itu menjadi bukti bagi sampean untuk meyakini di studio ada orang. Jangan lantas yang di layar itu dianggap orangnya. Saman suweneng karo wong kuwi, gilalah muncul neng layar. Sing mau cintai, sing mau ambungi, iku sing neng layar kuwi apa sing neng studio? Neng studio kan? Nenek sing mau layar barang mau ambungi ya semen, pancen rada ngene. Layar menampilkan bal-balan. Lalu lewat layar itu kesebelasanmu kalah. Muangkel, sing mau kepruk layarnya apa? Kayak supporter Saudi ya. Kalah layarnya di kepruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang di layar itu menggambarkan bahwa di sana yang enggak kelihatan ada wujud sejati. Jangan yang di layar itu yang kau anggap wujud sejati. Kalau Nabi Isa kemukjizatannya membuktikan ada zat yang maha kuasa, jangan lantas Nabi Isa kau anggap sebagai Tuhan yang maha
puasa. Itulah. Tapi yang ngono panjang keyakinannya piye. Cuma lama-lama akeh sing protol keyakinan itu ya. Di Sulawesi Utara, di Maluku, itu orang masuk Islam itu brol-brolan. Dulu tahun sekitar 2011 atau 10 kami di Timika. Orang masuk Islam itu bawaannya. Yang lucu setelah masuk Islam itu durung gelem nyopot koteka. Sing lanang. Wis gelem syahadat, wis gelem tidak sholat, tapi durung gelem kelamben. Sik tetep gawe koteka. Lek sing ibu-ibu wis gelem dikon rukuan kelamben wis gelem. Wah iki gawe fikih opo iki? Gelem sholat tapi mek kur cawetan tok. Ya, dilarang sholat ya tambah ngamuk engko balik kafir maneh, Mas. Harus pandai-pandai ngemong, wis gak apa-apa sholat cawetan tok. Aduh, iki gawe fikih opo ya. Untungnya masih ada madhab yang mengatakan bahwa minimal aurat itu nutupi kemaluan. Diambil dari batasan aurat di Nabi Adam. Fatafiqa yakhsifani, ya kan? Sawatihima. Langsung Adam Hawa menutupi kemaluannya. Kepaksa pakai kaul ngono kuwi timbang ra salat. Tapi imamnya tetap sarungan rek, nanti kira imamnya melok ngono pisan, ngawur ae. Masya Allah, orang masuk Islam ini enggak siji lur. Lalu pas kami sore-sore buka bersama diundang Bupati. Bupati ini non muslim. Ada takmir masjid sana di perumahan Trans Jawa. Orangnya dari dekat Gadang situ. Dulu di Malang bakul bakso neng kono jadi kiai, jadi takmir. Terus minta dana rehab masjid. Tolong kiai antar kami matur ke kayak gini, ternih. Bla 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 bla. Ngajukan 2 miliar. Di ACC 4 miliar. Wah, aja wis. Di sana itu begitu. Islam itu berkembang luar biasa. Saman gelem dakwah ning kono ganjarane gede, Mas. Sing penting aja diilokne, aja dihina, aja dilarani atine. Ya. Kalaupun misalnya maaf kulitnya masih ireng, enggak apa-apa ireng. Dulu Bilal bin Rabah juga hitam celeng itu. Toh menjadi sahabat yang dicintai Kanjeng Nabi, enggak apa-apa. Islam enggak beda-beda. Putih kalau putihnya Musailamah juga munafik. Ya. Hitam tapi hitamnya Bilal Salman Al-Farisi. Hitam-hitamnya sepur tetap banyak yang antri ya. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menyakiti perasaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu kuffaril Quraisy, dan ucapan orang kufar Quraisy, al malaikatu banatullah. Mereka bilang malaikat itu anak-anak putrinya Allah. Aneh. Wasairu ma, dan kalimat-kalimat lain la yardo yang tidak meridhoinya Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minal kufri, yakni kalimat-kalimat kufur, wal isyan, kalimat-kalimat kemaksiatan. Itu semua contoh menyakiti Gusti Allah. Wa idza'ur rasul, utawi contoh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku kaqaulihim, seperti ucapan orang kafir Quraisy anhu tentang Muhammad. Muhammad oleh mereka dibilang majnun. Innaka la majnun. Koni wancen gendeng Muhammad. Sampel koni. Pekok koni ngene wong kafir lek ngelokne Muhammad. Makane lek saiki ning medsos Marzuki dilokne pekok gendeng menengah wis. Biyen wong kafir ngelokne Nabi ya sak nyeplose lambene ya. Majnun apa meneh? Apa iki? Syairun, hanya tukang syair, sakhir tukang santet, kadzab dituduh pembohong, au ilhaqul adzan, atau mensematkan mengkaitkan kalimat yang menyakitkan
bi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensematkan kalimat aib ka seperti sujja wajhuhu syarif. Sujja dilukai dengan batu, remuk, wajhu syarif, wajah Nabi yang mulia. Wong kafir wingi raine Muhammad remek wis kena watu tak kampleng. Itu menyakitkan sekali, padahal tidak. Hanya dibuat narasi, dibuat isu kayak Nabi Muhammad remek. Tak antem watu ini raine ya kena luka batu itu, sujja. Wa kasru rubaiyatihi, dan pecah gigi depannya, protol gigi depannya, fi Uhud, di dalam peristiwa perang Uhud. Wa amtalu dzalika minal adzal hissi, dan kalimat-kalimat yang semisal itu, yakni menghina, aib atau menyakiti secara fisik, awil adza al maknawi, adza kurang titik, atau menyakiti secara maknawi. Alladzi kana, yang mana yulhiku, mengkaitkannya, mensematkannya bi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al munafiqun, orang-orang munafik, wal kufaru, dan orang-orang kafir. Nah, termasuk Nabi Muhammad itu enggak baca apik nahu sorope. Itu belajar ke kakek saya. Wah, itu termasuk menyakiti Rasulullah. Jadi makna Nabi Muhammad bodoh ngawur. Ya. Masuk kategori yu'dzunallaha wa rasulahu. La'anahumullah. Al-la'nu at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Apa laknat itu? Makna laknat itu mengusir dan menjauhkan orang, mengusir dan menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala mal'unin aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Mereka dilaknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditangkap, mereka akan dibunuh, taktilan, dengan benar-benar dibunuh. Buhtanan, kedustaan, fitnah. Al-buhtan maknanya al-iftira, membuat kedustaan. Sing ora diarani iyo, ya. Membuat-buat berita, ngarang-ngarang berita, hoak. Itu namanya iftara yaftari, iftiraan. Iftara yaftari, iftiraan. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna billah. Orang yang bikin-bikin kebohongan, itu pertanda mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna billah. Al-iftira wal kadhib al-wadih. Al-buhtan itu adalah al-iftira, membuat-buat kedustaan, wal kadhib al-wadih, dan kebohongan yang nyata. Wa huwa minal bahti, lafadz buhtan itu dari masdar bahtin. Fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Buhita bahata bahtun, bingung. Ya, bareng dicecar dengan argumentasi kita, plak, langsung bingung, bengong, kaison jawab. Itu namanya fabuhital ladzi kafar, buhita. Bimakna at-tahayyur, dengan makna bingung. Qala fil lisan, dawuh Ibnul Mangdur dalam kitab kamus Lisanul Arab. Buhitar rajulu yabhatuhu buhtanan. Bisa juga bahatahu. Apa maknanya? Istaqbalahu bi amrin yakzifuhu bihi wa huwa minhu bari. Kalau bahata maknanya dia menghadapinya dengan suatu perkara, yakzifu, yang mana orang lain menuduh orang itu dengannya, wa huwa, padahal dia itu bariun, orang yang terbebas, minhu, dari apa yang dituduhkan itu. Wal buhtan maknanya al batil, kebatilan, alladzi yutahayyaru, kebatilan yang dibingungkan min butlani, dari kebatilannya. Aslinya batal, tapi karena ada kesimpang siuran, orang pada bingung, itu batal temenan apa ora, aslinya batal. Dan orang di luar kita itu terus memproduk framing-framing aja. Yang dengan framing, dengan
membuat kalimat-kalimat apa seakan-akan yang batil itu kayak tidak batal. Itu namanya buhtan. Ya, al-batil alladzi yatahayyaru min butlani. Mubina buhtana wa ismam mubina. Apa mubina itu maknanya? Bayinan zahiran, dosa yang jelas dan nyata. Li'annahu wadihul kadzib wal buhtan. Karena memang nyata-nyata bohong dan fitnah. Taqulu bana syai'u. Bana yabinu, ya. Bukan bana yabunu. Kalau bana yabunu berbeda, berpisah. Masdarnya bun. Kalau ini bana yabinu bayan, maknanya terang, jelas. Al-bayan itu keterangan. Keterangan temenan ini bayan, keterangan pakai kalimat. Bukan keterangan lawan katanya kegelapannya. Dari kegelapan menuju keterangan. Bana syai'u, sesuatu menjadi terang. Babanal amru, perkara itu menjadi terang. Bana yabinu bayanan. Banal haqqu, kebenaran itu menjadi terang. Apa maknanya bana? Idza dhahara, jika perkara kebenaran menjadi nyata jalian dengan jelas, wattadhaha, yakni menjadi jelas. Qala syair, fabana lil aqli annal ilma sayyiduhu. Fabana, maka menjadi jelas lil aqli, bagi akal sehat. Apa yang menjadi jelas? Annal ilma, bahwasanya ilmu adalah sayyidu, pemimpinnya. Nah, berkali-kali saya mengatakan situasi ruwet kayak begini, zaman jangan mengandalkan kata fulan, fanatik pada fulan, doktrin fulan. Ojo ngono mas. Jadikan ilmu sebagai pemimpinnya. Mana yang berilmu, mana yang akurat, mana yang datanya valid, yaitu sudah. Nah, situasi begini pakai bolokono, bolokene. Semua saling menframing. Akhirnya ketorone bener tiba-tiba salah. Faqabilal aqlu ra'sal ilmi wan sarafa. Faqabila, lalu menerima al-aqlu, akal, ra'sal ilmi, sebagai pimpinan ilmu, wan sarafa, dan pergilah. Wa tusamma al-bayyinah, bukti disebut bayyinah. Dari fi'il madhi bana yabinu bayan, bayyinah maknanya bukti. Li'annaha taksyiful haq, karena alat bukti bisa mengungkap kebenaran. Wa tudhiru, dan bisa menampakkan kebenaran. Al-maknal ijmali, yukhbirul maula jalla wa ala bima nalahu rasulul karim min jahin azim. Allah sang maha pelindung subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang apa yang telah diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jain azim, yakni kedudukan yang sangat agung, pangkat yang agung, wa manzilatin samiyah, kedudukan yang luhur, wa makanatin rafi'ah, sama kedudukan yang tinggi indallah, menurut Allah. Wa madan, apa saja lahu yang menjadi miliknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nasiyadah, ketokohan, kepemimpinan. Kalau orang Jawa sampai menerjemahnya junjungan. Ya, siyadah itu, sayyidina, junjungan kita. Orang yang kita muliakan, kita junjung tinggi. Sayyidina di Indonesia diterjemah dengan junjungan kita. Junjungan itu sesuatu yang kita taruh di atas kepala, dijunjung. Wong Jawa menyebutnya disuun. Disuun, disunggi di atas kepala. Sesuatu yang disuun di atas kepala, sesuunan. Jadinya sunan. Sunan ini membahasakan dari sayyidina, Sunan Ampel. Ya, jadi terjemah dari Sayyid Rahmatullah, Sayyid Qasim, nah begitu. Keturunan Nabi memang sebutannya Sayyid itu. Basa Jawa ini sunan, sesuhunan. Ngerti ya? Itu. Lah sekarang kok ada yang ngaku keturunan Nabi sebutannya bukan Sayyid. Repot. Teman kudu ngerti ini bahwa wali-wali songo disebut sebagai sunan, sesuhunan, sesuatu yang dijunjung tinggi di atas kepala. Sampai sekarang
Wong Malang lek ngarani nyunggi, nyunggi di atas kepala, disuun. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-muridnya Wali Songo dari orang Jawa dapat ilmu dari Wali Songo, bukan lagi disebut sunan, bukan sayyid, bukan keturunan Kanjeng Nabi, tapi dapat warisan ilmu dari Wali Songo, disebutlah kiai. Ya, kiai itu orang yang disepuhkan. Bahasa Arabnya syekh. Ya, bahasa Jawa nih apa? Sesepuh atau kiai. Wa malahu, dan apa saja yang menjadi miliknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasiyata, yakni kesayyidan, kepemimpinan tertinggi, wal maqamil mahmud, dan kedudukan terpuji, fil mala'il a'la, bersama makhluk-makhluk yang paling tinggi. Mama khosaw, dan apa saja khosahullah yang Allah telah mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi dengan minas sanail atir, sanjungan pujian yang harum, wa dzikril hasan, dan sebutan yang baik, nama yang baik. Fayaqulullah ma makna, Allah dawuh yang maknanya demikian, innallaha yarhamu nabiyyah, sungguh Allah merahmati nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusallun, sungguh Allah merahmati nabinya. Wa yu'azzimu sya'nah, sungguh Allah mengagungkan kedudukannya. Wa yarfa'u maqamah, sungguh Allah mengangkat derajatnya. Wa malaikatuhul, kalau jamaknya juga bisa biror ya, atau abror. Wa malaikatul biror, dan para malaikatnya yang baik-baik. Wa junduhul adhar, pasukan Allah yang suci-suci. Yada'una, semuanya mendoakan li Nabi, untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfiruna lahu, dan mereka memintakan ampunan untuk Kanjeng Nabi. Itu makna malaikat itu bersolawat. Yusallun. Wa yatlubuna, dan para malaikat itu meminta minallah, dari Allah, an yubarika, supaya Allah membarokai, wa yumajjida, supaya Allah mengagungkan, memuliakan, abdahu wa nabiyahu, hamba dan nabinya, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa yunilahu, dan supaya Allah menganugerahkan, memberi kepada Muhammad al-maratib, kedudukan yang paling tinggi. Wa yudhirotinahu, dan supaya Allah memenangkan agama Muhammad ala jami'il adyan, di atas semua agama-agama yang lain. Wa yujzila, dan supaya Allah memberi yang banyak, besar, jazil, syukron, jazila, lahu kepada Muhammad ala ajro, pahala, wa sawab, yakni ya pahala. Alama, atas semua jasa perjuangan pada yang telah Nabi korbankan, lakukan, li ummati, untuk umatnya, min khairin amim, yakni kebaikan yang merata, wa fadlin jasim, dan jasa yang sangat besar. Faya ayuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin, kalau Allah merahmati nabinya, malaikat mendoakan nabinya, lah kamu sallu antum alaihi, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa azimu, agungkan olehmu hai umat Islam, amrahu, derajat Kanjeng Nabi. Wattabi'u, ikuti olehmu hai umat Islam, syar'ahu, syariat Nabi. Wa aksiru, perbanyaklah olehmu minas salati wa taslim, bersalawat salam alaih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaku, karena haknya Kanjeng Nabi, alaikum, atas kalian semua, azimun, sangat besar. Wa ma fa'altum, dan apapun yang kalian kerjakan untuk membalas Nabi, enggak akan mampu membalas budi. Falan tu'adduhu haqqah, kalian tidak akan mampu menyampaikan kepada Nabi, menunaikan kepada Nabi haqqahu, akan haknya. Faqad kana, benar-benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munqidha, orang yang telah menyelamatkan, lakum, kepadamu, minadh-dhalalah, dari kesesatan, ilal huda, kepada petunjuk yang baik. Wabihi, dan dengan Muhammad pula, akhrajakum, Allah telah membebaskan kalian semua, Allah minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju keterangan. Ya, dari kegelapan menuju keterangan. Apa terang? Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dia Allah yang menurunkan atas hambanya ayat-ayat yang terang untuk membebaskan kamu dari gelap menuju terang. Sungguh Allah itu terhadap kalian semua benar-benar Maha Pengasih, Rauf,
Rahim Maha Penyayang. Faqulu, ucapkan olehmu hai umat Islam, kama ulama dzukira ismu syarif, setiap kali dengar namanya disebut, ucapkan Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wad'u, dan berdoalah kamu Allah kepada Allah, an yajziya, supaya Allah membalas kepada Nabi Muhammad khalal jaza, dengan sebaik-baik balasan angkum dari kalian semua. Summa akhbara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan annalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, menyebut Allah dengan sebutan enggak baik, memberi sifat Nabi dengan sifat yang menghina majnun, syair, sahir, mereka semua qad istahaqqu ghadaballah, benar-benar layak berhak mendapat murka Allah, wala'natahu, laknat Allah alaihim, atas mereka semua, fi dunyahum wa akhiratihim, di dunia dan di akhirat. Wa anallaha a'adda lahum adzaban syadida, dan bahwa Allah telah menyiapkan untuk mereka semua adab yang berat. La yudraku kunhuhu, beratnya seberapa? Yang tidak bisa dicapai, dibayangkan. Kunhuhu, hakikat adab syadid itu. Wis ora kena dibayangno Mas. Wala yu'rafu hauluh, dan tidak bisa diketahui betapa menakutkannya adab yang syadid itu. Wa kadzalika, demikian pula alladzina adzau al-mu'minin, orang-orang yang menyakiti mukminin mukminat, fanasabu, mereka menuduh-nuduhkan ilaihim, kepada kaum mukminin mukminat, malam yaf'alu, sesuatu yang orang Islam tidak melakukannya. Dituduh-tuduh padahal enggak ngelakoni. Itu namanya fitnah. Enggak korupsi diarani korupsi. Itu namanya fitnah. Enggak make dana organisasi diarani make. Itu namanya fitnah. Wala yu'ramadan wa tahmuhum, dan mereka menuduhnya bil kadzib, dengan bohong, wazuri, palsu, wal buhtan, ya sama, kebohongan. Jadi orang tukang bohong menuduh orang mukmin berbohong. Wis jan diulak-walik wis. Akhirnya umat jadi bingung, ini sing bohong, ini sing di. Itu namanya tahayur yang buhtan tadi. Wa taqawwalu, dan mereka mengucapkan, membuat ucapan, kalau sekarang menframing itu, ala alsinatihim, dengan lesan-lesan mereka, malam yaquluhu, sesuatu yang orang mukmin tidak mengucapkannya. Dituduh mengucapkan ini, padahal tidak. Haula alladzina fa'alu dzalika lahum aidon, mereka yang melakukan hal itu, lahum aidon adzabun alim, bagi mereka juga adzabun alim, adab yang pedih, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jazaa'a ma iktarafu, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan, min sayyi'il a'mal, yakni perbuatan yang tidak baik. Wajhul irtiban. Al-Fatihah.